Nice and soft. Okay. Whoa, soft. Karena ayahnya yang miskin tidak mampu membelikannya bola, anak laki-laki itu pun hanya bisa berlatih dengan menendang buah mangga. Ia melempar mangga ke udara dengan cekatan, lalu berulang kali melatih kontrol dada dan sentuhan kaki setiap hari. Sampai buah mangga yang matang pun tidak hancur ketika jatuh ke kakinya. Berkat kerja keras tanpa henti, ia akhirnya menjadi pemain termuda dalam sejarah Piala Dunia. Sekaligus satu-satunya pemain yang pernah menjuarai 3 kali Piala Dunia. Anak itu adalah legenda sepak bola dunia, Pele. Namun Pele bukanlah nama aslinya. Itu adalah julukan ejekan yang diberikan oleh anak-anak kaya untuk menghinanya. Siapa sangka, bertahun-tahun kemudian, nama ejekan itu justru akan menggema ke seluruh dunia sebagai simbol kejayaan. Pele lahir di sebuah desa terpencil di Brasil. Saat kecil, demi membantu ekonomi keluarga, setiap pulang sekolah ia bekerja membersihkan sepatu di pinggir jalan untuk para wanita. Dalam kehidupan miskin itu, satu-satunya kebahagiaan hanyalah bermain bola. Tidak punya uang untuk membeli bola, ia menggulung kaos kaki menjadi bola kain. Tidak punya lapangan, ia bermain di jalanan yang lapang, memamerkan teknik khas Brasil. Meskipun ibunya melarangnya bermain bola, Pele tetap diam-diam mengikuti turnamen sepak bola anak-anak. Namun lawan mereka adalah anak-anak kaya yang arogan. Mereka mengenakan seragam bagus dan sepatu mahal, sementara Pele hanya memakai baju tambalan dari kain spray bekas, dan bahkan tidak punya sepatu yang layak. Lawan mengejek mereka sebagai tim tanpa alas kaki. Demi tampil layak, Pele dan teman-temannya mencuri beberapa kantong kacang tanah untuk ditukar dengan sepatu, tapi sepatu yang mereka dapatkan kebesaran malah membuat mereka sulit berlari dan menendang. Akibatnya, tim mereka kalah telak 6 gol. Dihina karena bermain buruk, Pele nyaris marah, tapi ketika melihat ayahnya di tribun memberikan tatapan penuh keyakinan, ia menahan diri. Penonton menertawakannya seolah tindakannya lucu, tapi Pele memejamkan mata, menarik napas, dan membayangkan lapangan itu sebagai jalanan tempat ia biasa bermain. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi ringan, nalurinya bangkit seperti binatang buas yang terbangun. Dengan teknik dribble menawan, bola menari mengikuti perintahnya. Kontrol dada, operan, dan tembakan semuanya sempurna. Aksinya membuat penonton terpukau. Terinspirasi oleh kepercayaan dirinya, teman-teman satu tim juga melepas sepatu mereka dan bermain bebas. Semangat mereka menular ke seluruh lapangan. Lawan tak berdaya menghadapi teknik mereka yang penuh gaya. Meskipun akhirnya skor tetap 6 lawan 5, semua penonton berdiri serempak meneriakan nama Pele. Nama yang dulu menghina itu kini berubah menjadi simbol kebanggaan. Ayahnya tersenyum lebar dengan penuh kebanggaan. Seorang pencari bakat mendekatinya, memberikan kartu nama, dan menawarkan kesempatan besar. Namun ibunya menolak keras, sebab ayah Pele dulu juga seorang pemain sepak bola berbakat, tetapi karena dijatuhkan oleh lawan yang curang, lututnya cedera parah hingga harus pensiun. Kini ia hanya bisa bekerja sebagai petugas kebersihan toilet umum demi menghidupi keluarga. Suatu hari, ketika mereka mendengar berita dari radio bahwa tim nasional Brasil kalah, seluruh negeri seperti dilanda duka mendalam. Keheningan menyelimuti setiap rumah. Para penggemar menangis histeris. Bahkan ada yang tidak sanggup menahan kesedihan dan memilih mengakhiri hidup. Pele, yang begitu mencintai sepak bola, menyaksikan semua itu dari atap rumahnya. Di saat itulah, ia berjanji pada ayahnya, suatu hari nanti ia akan membawa Brasil kembali meraih kejayaan. Sejak itu, Pele menuruti nasihat ayahnya. Setiap pulang sekolah, ia membantu ibunya bekerja sebagai tukang bersih di rumah orang kaya. Suatu hari setelah ia selesai mengepel lantai, anak majikan yang kaya masuk dengan sepatu berlumpur dan menginjak lantai yang baru dibersihkan, seolah menginjak harga diri orang miskin. Pele menahan diri, tetapi ketika mereka mulai berbicara tentang bintang sepak bola, ia tak kuasa menahan semangatnya dan berkata lantang, "Kalau kamu Mazzola, maka aku Pele." Tiba-tiba ember terjatuh dan air tumpah. Ibunya segera datang, memungut ember sambil menunduk memohon maaf kepada anak majikan, takut mereka akan memotong upahnya. Meskipun mereka tidak marah, sejak saat itu nama Pele menjadi bahan ejekan. Setiap kali bertemu, anak-anak kaya itu akan memanggilnya dengan nada menghina, bahkan merendahkan ibunya sebagai pembersih lantai bodoh. Akhirnya Pele tak tahan. Ia menampar salah satu dari mereka dan pertengkaran pun pecah. Kebetulan ayahnya lewat dan melihat semuanya, namun alih-alih melarang, sang ayah membiarkan anaknya meluapkan kemarahan itu. Setelah pulang, ibunya memarahinya tanpa tahu kejadian sebenarnya, tapi ayahnya menenangkan dan membelanya.
Sang ayah kemudian berkata dengan lembut, "Jika kamu punya kepercayaan diri, kamu tak perlu peduli pada ejekan orang lain. Kalau kamu ingin jadi pemain hebat, kamu harus menerima dirimu yang sebenarnya, bukan melawan dunia dengan amarah." Kata-kata itu menancap dalam hati Pele. Sejak hari itu, anak kecil yang dulu malu dan miskin itu mulai memahami bahwa kehebatan sejati lahir dari keyakinan pada diri sendiri, bukan dari harta atau nama besar. Namun sebelum mimpinya benar-benar dimulai, masalah datang lebih cepat dari harapan. Beberapa hari setelah kejadian mencuri kacang tanah, pemilik kacang yang dirampas datang mencari mereka. Pele dan teman-temannya panik, lalu berlari sekuat tenaga di bawah hujan deras yang mengguyur tubuh mereka yang kurus. Pele bersama seorang temannya bersembunyi di sebuah gua kecil, mengira sudah aman. Namun tak disangka, karena derasnya hujan, dinding gua tiba-tiba runtuh. Pele berhasil meraih batu dan memanjat keluar dengan cepat, tetapi temannya terjebak di dalam, tubuhnya tertimpa lumpur. Pele berusaha sekuat tenaga menolongnya, tapi arus lumpur yang deras memisahkan mereka. Saat warga akhirnya menggali tanah yang longsor itu, yang mereka temukan hanyalah jasad temannya yang sudah tak bernyawa. Tragedi itu membuat Pele hancur. Ia menyesal dan menangis tanpa henti. "Kalau saja aku tidak ikut turnamen sepak bola anak-anak, aku tak akan mencuri kacang. Kalau tidak mencuri, dia tidak akan mati." Ibunya memeluknya erat tanpa sedikit pun menyalahkan. Tapi sejak hari itu, bayangan kejadian itu menghantui dirinya. Pele berhenti menyentuh bola. Setiap hari sepulang sekolah, ia membantu ayahnya membersihkan toilet umum. Anak yang dulu ceria kini menjadi murung dan pendiam. Setiap kali tiba di rumah, ia langsung masuk kamar dan tak mau keluar. Melihat putranya kehilangan semangat, sang ayah tak tinggal diam. Setiap hari ia menggunakan buah mangga untuk memperagakan teknik juggling di depan Pele. Kadang sengaja menendang mangga agak jauh supaya membangkitkan semangat bersaing dalam diri anaknya. Benar saja, suatu hari Pele tiba-tiba menendang mangga itu dan memasukkan ke dalam tong sampah. Ayahnya tertawa lalu membalas dengan menendang mangga lain lebih jauh lagi. Mereka saling pandang dan tersenyum. "Ternyata ayah masih lebih jago," kata Pele sambil tertawa. Hari itu menjadi titik balik. Pele kembali menemukan cinta sejatinya pada sepak bola. Ayahnya pun mengajarkan metode latihan dengan mangga yang ia ciptakan sendiri. Mangga muda yang keras dipakai untuk melatih tendangan, mangga matang yang lembek dipakai untuk melatih kontrol bola dan juggling. Awalnya Pele sering gagal dan putus asa, tapi ayahnya menenangkan, "Nak, jangan terburu-buru ingin jadi hebat. Nikmati saja setiap prosesnya. Kalau kau mencintai apa yang kau lakukan, kesulitan akan terasa ringan." Kata-kata itu menjadi cahaya dalam hidup Pele. Kasih sayang ayah bagai lampu penerang dalam perjalanan hidupnya. Senyap namun tak pernah padam. 6 tahun berlalu, Pele kini tumbuh menjadi remaja yang memiliki teknik luar biasa. Ia belum dikenal, tapi selalu tersenyum dan percaya diri. Melihat semangat anaknya, sang ibu yang dulu menentang akhirnya luluh. Ia lalu menghubungi pemandu bakat yang 6 tahun lalu pernah ingin merekrut Pele. Keesokan harinya, sang pemandu bakat datang dan menawarinya bergabung dengan klub Santos, klub impian para pemain muda. Bahkan anak majikan kaya dulu juga bermimpi masuk klub itu. Pele terkejut, lalu memeluk ibunya erat-erat, tak bisa menahan rasa syukur. Sebelum keberangkatannya, orang tuanya sampai meminta gaji 3 bulan ke depan demi membelikan perlengkapan untuknya. Dengan doa dan restu keluarga, Pele akhirnya berangkat menuju mimpi besarnya, bergabung dengan Santos FC. Namun, kenyataan tidak seindah yang ia bayangkan. Di lapangan latihan semuanya kaku dan disiplin. Setiap gerakan harus sesuai instruksi pelatih. Teknik ginga, khas Brasil milik Pele, justru dianggap aneh dan tidak berguna. Pelatih memaksanya meninggalkan gaya bermain itu, karena menurutnya gaya Eropa lebih maju dan kuat. Pele bingung. "Kami orang Brasil, kenapa harus bermain seperti orang Eropa?" Tapi ia tak berani membantah. Hari demi hari ia berlatih seperti robot tanpa jiwa, mengikuti perintah tanpa gairah. Malam hari Pele menangis diam-diam di balik selimut. Semangatnya hilang. Lama-kelamaan ia menjadi pemain paling lemah di tim, dan pelatih mulai kehilangan harapan. Tapi sang pemandu bakat yang membawanya tetap percaya Pele masih punya potensi besar. Suatu malam setelah semua orang tertidur, Pele meninggalkan asrama dengan membawa tasnya, berjalan sendirian ke arah stasiun. Bayangannya di bawah lampu tampak sunyi dan lelah, seolah mimpi yang ia kejar telah hancur sebelum dimulai. Sang pemandu bakat ternyata mengikutinya ke stasiun. Ia berkata, pelatih tidak salah menolak ginga, dia punya alasan. Ia lalu menjelaskan sejarah kelam di balik teknik itu. Pada awal abad ke-16, ketika Portugis membawa budak-budak Afrika ke Brasil, para budak itu menciptakan seni bela diri yang disebut capoeira untuk melawan para penjajah. Setelah perbudakan dihapus, seni itu berubah menjadi gaya bermain bola penuh gerakan menari dan irama yang kemudian dikenal sebagai gaya khas Brasil, ginga. Namun di Piala Dunia 1950, Brasil yang menggunakan gaya ginga kalah dari Uruguay yang memakai gaya Eropa.
Sejak saat itu, rakyat Brasil kehilangan kepercayaan pada gaya tersebut. Mereka menyebutnya hanya pertunjukan jalanan murahan. Maka pelatih-pelatih berusaha menghapus gaya Ginga dari sepak bola Brasil. Sang pemandu bakat menatap Pelé dan berkata tegas, "Tapi bagi kamu, Ginga itu bukan sekadar gaya, itu bagian dari jiwamu. Kalau kau ingin jadi pemain hebat, terimalah dirimu apa adanya. Tunjukkan pada dunia apa yang bisa dilakukan oleh anak miskin Brasil." Ia memberi Pelé dua pilihan, naik kereta pulang dan kembali jadi tukang semir sepatu, kembali ke lapangan dan buktikan impianmu. Kata-kata itu menggugah hati Pelé. Ia sadar, kalaupun gagal, lebih baik gagal saat berjuang. Dengan tekad baru, Pelé berlari kembali ke lapangan. Pertandingan pun dimulai. Awalnya, ia bermain kaku, mencoba mengikuti gaya Eropa, tapi malah berantakan. Ia bahkan menabrak rekannya sendiri, membuat pelatih marah besar. Saat itulah pelatih lama yang baik hati muncul, memanggilnya dengan lembut. Tatapan itu mengingatkan Pelé pada ayahnya. Ia pun menutup mata sejenak, membayangkan bola itu adalah buah mangga. Dan tiba-tiba, ia mulai bermain seperti dirinya yang dulu. Menahan bola dengan bahu, menggiring dengan kaki ringan, memutar, melewati 3 pemain dengan gerakan pelangi yang indah, lalu melompat tinggi, tendangan salto, bicycle kick yang memukau. Semua penonton terdiam, lalu bersorak. Pelé akhirnya menemukan kembali jiwanya. Semua orang terpukau oleh pemandangan itu. Sorak-sorai bergema di seluruh stadion. Namun pelatih justru memanggil Pelé ke pinggir lapangan. Awalnya ia mengira akan dimarahi, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sang pelatih memberinya pujian dan pengakuan. Sejak saat itu Pelé benar-benar membebaskan dirinya di lapangan. Ia mulai bermain dengan penuh percaya diri, menampilkan gaya khas bola keluarga Ren yang lincah dan kreatif. Lapangan seolah menjadi panggung pribadinya. Ia terus menggiring bola melewati lawan, menembak tanpa henti, dan mencetak gol demi gol. Gerak tubuhnya ringan dan anggun, seperti seekor burung walet yang menari di udara. Dengan teknik khas keluarga Ren yang sudah dikuasainya dengan sempurna, Pelé menanjak dari tim muda hingga akhirnya masuk ke tim nasional, bahkan terpilih untuk berlaga di Piala Dunia tahun 1958. Sebelum keberangkatan, ayahnya menyerahkan sebuah seragam dengan nama Pelé tertera di atasnya. Pelé sempat bingung, bukankah nama itu dulu adalah ejekan dari anak-anak kaya yang meremehkannya? Tapi sang ayah melihatnya berbeda. Ia teringat masa mudanya saat masih menjadi pemain sepak bola. Saat itu, ketika hendak memamerkan gaya khas keluarga Ren di depan dunia, tiba-tiba muncul rasa ragu di hatinya. Keraguan itulah yang membuatnya terlambat bergerak, hingga akhirnya lututnya cedera parah dan karirnya pun berakhir tragis. Ayah dan anak itu berpelukan erat sebelum berpisah. Pelé kemudian kembali ke timnya untuk menghadiri konferensi pers, di mana ia bertemu dengan salah satu rekan setimnya yang berasal dari keluarga kaya. Pemuda itu berbicara sombong di depan para wartawan, membanggakan dirinya yang sejak kecil telah mendapat pelatihan gaya Eropa, bahkan secara tidak langsung mengejek teknik khas keluarga Ren milik Pelé dan kawan-kawan. Saat seorang wartawan menanyakan pendapat mereka tentang gaya bermain tersebut, semua pemain terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Pelé pun mendekat ke mikrofon, hendak berbicara, tapi tiba-tiba pelatih merebut mikrofon dari tangannya dan berkata dengan tegas kepada para wartawan, "Kami tidak ingin mengulangi kegagalan tahun 1950. Setelah itu, pelatih memanggil Pelé ke ruangannya dan memperingatkan agar ia tidak menggunakan gaya khas keluarga Ren, bahkan memaksanya untuk berjanji dengan suara keras. Menurut pelatih, gaya tersebut hanyalah trik berisiko yang tak akan berhasil di panggung internasional. Larangan itu membuat Pelé kehilangan arah. Di sesi latihan, ia berulang kali gagal, kecewa, dan merasa dirinya tak berguna bagi tim. Ia tak ingin menjadi beban bagi siapapun. Dalam hati, Pelé sangat merindukan untuk kembali bermain dengan gaya khasnya. Suatu hari, saat sedang menggiring bola, ia sempat ragu sejenak dan terjatuh. Lututnya menghantam tanah keras, persis seperti yang dulu dialami ayahnya. Sejak itu, Pelé menjadi contoh buruk di tim, dijadikan bahan peringatan bagi yang lain. Terbebani oleh tekanan, ia menelepon ibunya dan mengatakan bahwa lututnya cedera. Mendengar itu, sang ibu sangat sedih namun tetap menahan tangis. Dengan suara tegar, ia berkata pada anaknya agar tidak menyerah. Dorongan dari sang ibu membuat Pelé bangkit. Dengan kaki yang belum pulih sepenuhnya, ia berangkat ke Swedia untuk mengikuti Piala Dunia. Dalam 2 pertandingan pertama di fase grup, Brasil berhasil mengalahkan
mengalahkan Australia dan Inggris, tetapi 3 pemain utama cedera parah dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Akhirnya saat menghadapi Uni Soviet, pelatih terpaksa menurunkan Pele. Sebelum laga dimulai, pelatih kembali memperingatkan, jangan gunakan gaya keluarga Ren di sini. Hari itu adalah 15 Juni 1958, hari pertama Pele bermain di Piala Dunia saat usianya baru 17 tahun. Begitu memasuki stadion, ia disambut oleh ejekan dan siulan dari 50.000 penonton Eropa. Pele sempat terpaku karena gugup, untung seorang rekan menariknya agar fokus. Saat ia menunduk, baru sadar kalau tali sepatunya belum diikat. Pertandingan pun dimulai. Pele tampak kebingungan dan sering kehilangan bola. Tubuhnya yang kecil berulang kali ditabrak oleh pemain-pemain tinggi besar dari Uni Soviet. Namun berkat kerja keras rekan-rekannya, berhasil menang 2-0 dan berhasil lolos ke semifinal. Pada 24 Juni, berhasil berhadapan dengan Prancis. Pele mengenakan kostum nomor 10, tapi penampilannya masih belum maksimal. Di babak pertama, ia melihat para pemain lain yang cedera dan merasa dirinya hanyalah beban. Ia pun mendekati rekannya yang berasal dari keluarga kaya, memintanya bermain menggantikannya karena kondisinya sudah membaik. Namun pemain itu berkata sinis, yang terluka bukan kakiku, tapi pikiranku. Selama ini aku selalu ingin menjadi seperti orang Eropa. Tapi setelah melihat sendiri kemampuan mereka di lapangan, aku sadar, aku hanyalah peniru yang konyol. Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Pele. Ia pun tersadar, meniru gaya Eropa hanya akan menjauhkan mereka dari kemenangan. Satu-satunya jalan adalah dengan kembali ke akar mereka, gaya khas keluarga Ren. Memasuki babak kedua, Pele yang masih mencoba gaya Eropa terus kehilangan bola. Saat kecewa karena gagal mencetak gol, ia menatap rekan kaya itu, yang kini memberinya tatapan penuh semangat. Dalam hati, Pele menguatkan diri. Angin dan salju telah menahanku selama 2-3 tahun, tapi kini aku akan tersenyum pada badai. Ia pun memutuskan untuk sepenuhnya meninggalkan gaya Eropa. Ketika lawan sedang melakukan operan, Pele menahan bola dengan tubuhnya dan mulai menari di lapangan dengan gaya khasnya. Ia menggiring bola dengan cepat, lincah seperti kelinci yang menembus kerumunan, membuat para pemain Prancis kewalahan dan para penonton terpukau. Pele berputar dan mengoper bola ke rekan di sayap, lalu berlari ke depan gawang. Umpan balik datang, dan dengan teknik luar biasa ia mengontrol bola beberapa kali, kemudian melakukan gerakan pelangi yang indah melewati lawan dan langsung menembak voli ke arah gawang. Namun meski berhasil mencetak gol yang luar biasa, penonton Eropa di tribun tetap diam. Mereka menganggap itu hanyalah keberuntungan belaka, seperti kucing buta yang kebetulan menangkap tikus mati. Kemenangan akhir tetap menjadi milik mereka. Namun pada pertandingan berikutnya, seluruh tim Brasil mulai bermain dengan gaya khas bola keluarga Ren, membuat Prancis tak berdaya dan terus tertinggal. Mereka berhasil mencetak 3 gol berturut-turut, membawa Brasil melaju ke final Piala Dunia dengan skor 3-2. Tak ada yang menyangka bahwa bocah ajaib berusia 17 tahun itu akan memimpin timnya sampai ke puncak dunia. Menjelang final, dalam sesi wawancara media, pelatih tim tuan rumah Swedia berbicara dengan nada meremehkan. Ia mengatakan bahwa pemain-pemainnya jauh lebih unggul, sementara tim Brasil hanyalah tim kelas 3 tanpa taktik yang jelas. Menurutnya, gaya keluarga Ren milik Brasil hanyalah permainan jalanan yang tak layak disebut teknik, dan para pemain mereka pun penuh kekurangan. Ada yang jari tangannya patah, ada yang cedera ringan di sana-sini. Ucapan sombong itu membuat seluruh ruangan meledak dalam tawa merendahkan, dan konferensi pers pun berakhir dengan suasana tidak menyenangkan. Sesaat kemudian, Pele menerima telepon dari ayahnya. Sang ayah menasihati, jangan biarkan kata-kata mereka memengaruhimu. Di final tahun 1950, mereka juga memakai cara yang sama, mengejek, meremehkan, dan membuat kita kehilangan keyakinan. Lalu ia bertanya dengan lembut, sekarang, semua orang sudah memanggilmu Pele, bukan? Keesokan harinya Pele masuk ke ruang makan tim. Ia mendapati rekan-rekannya tampak murung dan kehilangan semangat. Jelas hinaan pelatih Swedia telah menusuk hati mereka. Beberapa bahkan merasa mimpi juara sudah mustahil terwujud. Melihat itu, Pele berdiri, mengambil bola, dan mencoba memulai permainan kecil untuk menghidupkan suasana, namun tak ada yang menggubrisnya. Ia pun melirik keluar jendela dan melihat sebuah mercusuar, cahaya yang menembus kegelapan malam. Lalu sebuah ide muncul di kepalanya. Awalnya teman-temannya menolak gagasan itu, tapi kemudian si pemain kaya yang dulu sering menyombongkan diri justru mendukung. Suasana pun berubah, mereka semua mulai tersenyum, tertawa, dan saling oper bola. Mereka bermain bola di hotel, menggiring bola melewati dapur, bahkan tanpa sengaja menendangnya hingga menabrak kue di meja. Mereka terus bermain hingga masuk ke ruang makan hotel dan menabrak toples berisi gula di meja seorang tamu. Pele buru-buru menghampiri dan meminta maaf, dan lucunya, tamu itu diperankan oleh Pele sendiri dalam film ini. I'm sorry, sir. Wake up, kid! To the lighthouse!
Itu adalah momen paling santai dan bahagia bagi tim Brasil sepanjang turnamen. Di saat itulah mereka menemukan kembali jiwa sejati dari gaya keluarga Ren, semangat bermain dengan kebebasan dan kegembiraan, menikmati sepak bola sebagaimana seharusnya. Pelatih mereka memperhatikan semua itu dari kejauhan. Ia tersenyum lega, lalu berkata, kita tidak boleh lagi membatasi mereka. Sepak bola sejati adalah kebebasan. Ia pun meminta maaf kepada para pemain atas sikap kerasnya selama ini dan memutuskan, di laga final, mereka harus bebas menampilkan gaya mereka sendiri. Pelatih tak tahu apakah mereka bisa menang, tapi ia yakin satu hal, pertandingan besok akan menjadi yang paling indah. 29 Juni 1958, seluruh rakyat Brasil menahan napas. Orang-orang meninggalkan pekerjaan mereka, berkumpul di depan radio dan televisi, menantikan sejarah baru. Bahkan Ibu Pele yang biasanya tidak menonton bola pun, kali ini menyalakan radio di rumah, tak ingin melewatkan satu detik pun. Stadion dipenuhi lautan manusia, peluit panjang dibunyikan, pertandingan dimulai. Pele baru beberapa menit bermain sudah dijatuhkan keras oleh bek-bek tinggi besar Swedia. Ia menjadi target utama pertahanan lawan. Baru berjalan 4 menit, Swedia berhasil mencetak gol pertama. Sorak-sorai membahana dari para penonton Eropa. Mereka yakin Brasil akan kalah telak. Melihat wajah rekan-rekannya yang putus asa dan hanya sedikit supporter Brasil di tribun, Pele menunduk dan berkata dalam hati, semakin sulit jalannya, semakin kuat keyakinanku. Jalan yang panjang pasti akan sampai. Selama aku terus melangkah, aku tidak akan kalah. Ia mengatur napas, menegakkan kepala, dan memutuskan untuk menunjukkan kepada dunia makna sejati dari sepak bola Brasil. Pele menggiring bola melewati 1, 2, 3 pemain, lalu mengoper ke Garincha di sayap kanan. Ia sendiri berlari cepat ke depan gawang, Garincha segera mengembalikan umpan, dan Pele dengan cepat meneruskannya ke rekan di belakang sambil melakukan gerakan tipuan yang membuat lawan jatuh tersungkur. Temannya yang dijuluki Didi menembak keras. Gol! Skor imbang! Brasil bangkit kembali. Gol itu membakar semangat mereka dan semangat gaya keluarga Ren pun sepenuhnya bangkit di lapangan. Menit ke-32, Didi kembali mencetak gol, membawa Brasil unggul 2-1. Penonton Eropa terdiam tak percaya. Di lapangan, para pemain Brasil bermain dengan senyum di wajah. Bukan seperti di pertandingan, tapi seperti anak-anak yang bermain di jalanan Rio de Janeiro. Menit ke-55, Pele mencetak gol bersejarah yang kemudian dikenal sebagai salah satu gol terbaik sepanjang masa. Ia membuat skor menjadi 3-1, dan komentator Eropa sampai berteriak kagum. Anak ini bukan manusia, dia keajaiban. Menit ke-90, Pele kembali mencetak gol dengan sundulan terakhirnya, memastikan kemenangan 5-2 untuk Brasil. Begitu peluit akhir berbunyi, Pele jatuh terkulai di lapangan. Tubuh mungilnya kelelahan setelah perjuangan luar biasa. Rekan-rekannya segera berlari menghampiri, memastikan ia baik-baik saja, lalu memeluknya erat, menangis dan tertawa bersama dalam euforia juara dunia pertama Brasil. Waktu seolah berhenti pada hari itu, 29 Juni 1958. Seluruh dunia menyaksikan tim Brasil mengangkat trofi Piala Dunia, dan seorang remaja bernama Pele resmi menjadi legenda. Banyak orang menyebut hari itu sebagai hari paling indah dalam hidup mereka, dan bagi Pele, itu adalah momen yang tak akan pernah ia lupakan. Ia menepati janjinya pada sang ayah. Sejak hari itu, dimulailah era baru sepak bola dunia, era Pele. Dalam kariernya, ia bermain di 1.366 pertandingan dan mencetak 1.283 gol, sebuah rekor yang diakui oleh Guinness World Records. Namun takdir berkata lain. Pada 29 Desember 2022 pukul 15:27, Pele meninggal dunia akibat komplikasi kanker usus besar di usia 82 tahun. Meski sang legenda telah pergi, semangatnya tak akan pernah padam. Pele telah mengajarkan dunia bahwa tak peduli seberapa banyak rintangan di depanmu, selama kau memiliki keyakinan dan terus berusaha, kau akan menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri, dan itulah warisan abadi dari Raja Sepak Bola. Film yang diangkat dari kisah pesepak bola legendaris ini berjudul Pele, Birth of a Legend, rilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Jeff Zimbalist dan Michael Zimbalist, diperankan Kevin De Paula. Kisah hidup Pele mengajarkan bahwa kemiskinan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjuangan besar.
Lahir dari keluarga sederhana di Brasil, ia tidak punya sepatu, bahkan bermain bola dari kain bekas. Namun dari keterbatasan itulah, ia belajar arti kerja keras, semangat pantang menyerah, dan keyakinan pada mimpi. Pelé menunjukkan bahwa bakat saja tidak cukup. Ia gagal berkali-kali, dicemooh karena gaya mainnya yang berbeda, tapi ia tidak menyerah. Ia justru membuktikan bahwa percaya diri dan tekad kuat bisa mengubah nasib siapapun. Dan yang paling menginspirasi, Pelé selalu bermain dengan hati. Ia tidak sekadar mencetak gol, tapi membawa harapan bagi rakyatnya. Ia mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal menjadi terbaik, tapi memberi arti bagi orang lain. Kamu tidak perlu lahir di tempat besar untuk menjadi seseorang yang besar. Cukup punya impian yang tidak pernah kamu tinggalkan. Itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe dan berikan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.